Udah? Udah. Udah, oke, sekarang kita akan wawancara dengan Pak Deddy Gumelar. Waduh, masih gemeter nih, Mas. Masih gemeter. Belum makan? Bukan, wawancara sama Deddy Gumelar. Karena sepanjang hidup saya hampir nggak pernah nyebut Miing. Betul. Karena begitu ketemu. Dan saya ingat, Del, hanya kamu yang tidak pernah nyebut nih Miing. Iya. Anak-anak SD aja kadang-kadang kurang ajar. Miing, lu bapak lu aja lebih tua dari gue kan. Miing. Kalau bukan anak kecil gue gibang lu. Iya, tapi itu Del ada cerita begitu. Kenapa? Miing, selama 42 tahun ngelawak pasti dipanggil Miing. Sama orang tua sih nggak apa-apa ya. Iya. Anak kecil nih manggil Miing. Tapi ketika saya dilantik tahun 2009 jadi anggota DPR, berubah orang manggilnya. Selamat siang Pak Deddy Gumelar. Karena pakai lencana. Oh, kirain jadi selamat siang Pak Miing. Pakai lencana Pak Deddy Gumelar. Begitu saya pensiun 2014, orangnya manggilnya Miing lagi. Jadi lencana menentukan panggilan ya? Betul. Iya. Apa kabar, sehat? Sehat. Cuman kadang orang suka bingung nih, terutama MC. Iya. Baik itu moderator apa, kalau kita jadi narasumber atau saya untuk ngomong atau sambutan, Pak, Bapak berkenan dipanggil Pak Deddy atau Pak Miing? Saya bilang, saya boleh dipanggil Deddy, boleh dipanggil Miing, asal jangan dipanggil KPK, nggak punya urusan. Pak Deddy ini adalah seorang penentu dari Abdel Ahrian yang lo kenal sekarang. Bisa duduk di sini, itu gara-gara tanda tangan Pak Deddy di surat kelolosan gue jadi penyiar di Radio SK. Itu hoax, sebab dia bisa duduk di sini karena dia beli kursi sendiri. Bukan gue kali, Del. Enggak, karena pertama kali terjun ke dunia entertainment lah kalau gitu. Radio itu pertama kali di Radio SK yang saat itu, kalau sekarang disebutnya station manager, dulu kita nyebutnya kepala studio. Capsto. Kepala studio. Nah, waktu awal di Radio SK itu udah ngelawak berapa lama, Mas Deddy? Kita masuk ke SK itu kalau nggak saya sendiri tahun 92. Oh, enggak dong. Lebih dong. 92, no. 82. Okay. Nah, 84-nya Bagito. Iya. Jadi kan saya duluan, Del, sendirian. Dipanggil sama Mas Temi untuk sendiri itu siaran. Nah, lama-lama Didin sebagai pegawai Mahkamah Agung, tiap pagi kan nongkrong. Iya. Akhirnya saya ajak. Lu daripada makan gaji buta, lu ngantor enggak gitu kan, baju korpri digulung, simpan, karena dia juga nggak betah sebagai pegawai negeri. Ternyata memang passionnya itu, sama kayak Abdel, saya gitu. Akhirnya ke radio kita putuskan. Nah, Didin saya ajak ke situ jadi penyiar. Jadi tahun 84 mulai bukan baso, opor ayam. Gitu. Jadi pokoknya gini, saya 5 tahun di radio itu Abdel masuk. Iya. Dan dalam 5 tahun itu dari awalnya saya disuruh ngambil kaset sama Andika. Andika. Nah, akhirnya 5 tahun kemudian saya suruh dia. Itu kita kalau di SK itu pakai inisial. Andika Widianto jadi ANW. Kalau Deddy Gumelar jadi Dek. Ya, di dinasti Dip. Unang. Iya. Jadi selama 5 tahun awalnya dari tukang ngambil kaset. Kok bisa masuk ke Radio SK ngapain? Kan Temi yang manggil. Oke. Satu ketika Bagito itu manggung bersama Warkop Prambos, masih Prambos waktu itu. Sama Sis NS. Kita manggung di daerah Banten, Labuan. Ada acara apa, pokoknya saya diajak ke Labuan gitu. Nah, waktu itu karena yang nonton di bioskop itu adalah masyarakat Labuan, otomatis segmentasinya kan menengah ke bawah. Nggak kemakan sama Warkop. Warkop kan intelek. Ngelawaknya harus tataran pendidikan menengah ke atas kan. Nggak nendang tuh. Sis NS baca jokes reading juga nggak nendang. Bagito punya orang satu namanya Yanto Stoonjo. Nah, bagian dia tuh. Itu ger. Dan itu pecah sama kita. Iya. Ya, buat orang-orang sekarang, anak-anak kita kecil itu, kalau anak-anak milenial lah yang sekarang umurnya 20 atau 30-an malah gitu. 25 ke bawah? Ya. 30 ke bawah lah? Kalau nyebut Yanto Stokonyu mungkin nggak tahu. Kalau saya disebut Yanto Stokonyu, pasti udah kepikiran poni lempar. Poni lempar, betul. Iya. Itu jadi awal Bagito justru sama Yanto Stokonyu? Salah satunya pendiri Bagito tuh Yanto. Jadi Didin itu kakak kelasnya Yanto. Unang adik kelasnya Yanto. Gitu loh. Nah, Didin sama saya satu rumah kan, sekamar. Nah, ada lomba lawak tahun 78 tuh, Del, di Taman Ria. Bukan. Ancol. Dulu ada gedung pengembangan kesenian, kebudayaan di Kuningan. Sekarang jadi hotel apa itu? Dekat Parvis itu. Nah, kita ikut lomba lawak.
gitu. Didin sama Yanto yang daftar. Ketua panitianya Pak Kris Biantoro. Oke. Lalu kita nggak punya nama, grupnya namanya apa deh? Grupnya belum punya nama Om. Udah saya kasih nama aja Bagito, Bagiroto ya. Bagiroto. Gitu. Dari situ sejarahnya. Yang dibagi Roto oponya tuh, apanya tuh? Ya honornya dibagi rata, bagi 4 loh honornya. Oh. Sampai ketika kita bertiga pun bagi 4. Manajemen, waktu Abdel megang itu. Iya. Unang 25, manajemen 25, Didin 25, saya 25%. Oh. Gitu, persentasenya. Iya. Jadi bagi Roto itu memang filosofinya dibagi. Walaupun kerjanya nggak roto, masih. Itu mah risiko. Risiko orang pinter. Dan 88 udah diangkat jadi kapsto. 88 ya? Ya. Pokoknya saya ya hampir bisa 5 tahun kan Abdel tahun 89. Ya. Pertengahan 89 masuknya. Saya udah jadi kepala studio, yang menandatangani ikut ngetes Abdel juga, Diba, Daniel dan sebagainya. Ya itu tahun 89 ya. 89. Sudah jadi kepala studio. Yang awalnya memang pengisi acara, cuman masih disuruh, masih senior-senior yang di situ biasa dipelonco. Tolong ambil kaset yang nanti lapin. Udah kayak Pak Idi. Iya. Pak Idi itu apa ya? PU lah kalau sekarang ya. PU. Office boy gitu. Panggilannya boy. Jadi boy itu punya office. Iya. Itu udah masa-masa nanjaknya Bagito atau masih 89 88? Jadi kisahnya tuh tonggak proses terasa banget Del. Yeah. Nanjak tuh tahun 85 sebetulnya. Ketika itu lomba lawak Sri Mulat. Nah, Bagito tuh kan alumni lomba lawak Taman Impian Jaya Ancol. Yeah. Dari mulai pertama kali tahun berapa itu tahun 80-an sampai kita dilarang lagi untuk ikut oleh panitia kalau ada lomba lawak. Sebab apa? Udah pasti juaranya kita. Juara ke-1 tuh lebih dari 3 kali. Berarti setelah itu jangan lagi lah kasih kesempatan yang lain. Ini tapi sama... tetap ngamen. Ngamen tetap. Ngamen di pasar sini ngamen. Dapat jatah kalau juara. Diskotik masih ngamen? Masih, night club masih. Didin Unang itu SMA udah bergaul sama hostess. Ya sama-sama kerja maksudnya. Sama-sama kerja. Iya. Hostess itu kalau Pramuria. Ya. Tukang nemenin tamu. Ya kalau sekarang namanya LC. Karaoke itu ada LC-nya. Nah, itulah. Nggak tahu dia. Karena sampai sekarang nyebutnya masih hostess aja. Bukan, karena gue juga nggak pernah karaoke. Iya. Gitu. Jadi tetap lawak ke diskotik. Iya, sebagai kita matangnya di panggung tuh di night club. Ya, night club itu selain Taman Impian Jaya, itu sama gaharnya penonton. Pasar seni ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan lebih enak relatif panggungnya udah beradab. Kalau dulu itu kita manggung di Ancol misalnya, karena jatah tiap hari Minggu. Lu kebayang dong tengah hari jam 12. Orang berenang kita ngelawak. Begitu muncul dari air dia bilang, "Kagak lucu." Tadi lucu, lu nyelam. Nggak kedengeran. You orang nyelam, you orang nggak denger dong. Begitu muncul gue udah selesai. Gitu. Nah, jadi, itu bayangkan kita ngider di Ancol tuh Del setiap minggu. Terus malamnya kita kadang-kadang mendapatkan job, dan dulu itu kita masih menjajakkan diri. Kalau Ebit GAD bilang dari pintu ke pintu. Iya. Ya kan? Bawa proposal. Ku coba tawarkan nama Iya. bahwa sampai ke piagam di fotokopi, padahal mereka juga nggak perlu itu. Iya. Foto Bagitonya berempat, gitu pada begini orang kasih ke manajer night club itu. Akhirnya dicoba kita manggung. Jadi akhirnya Bagito dikenal di kalangan night club itu. Dan itu gaharnya sama dengan anak-anak Taman Impian Jaya Ancol kalau nonton, disambitin kita. Iya benar. Kalau di situ nggak sambitin. Sebab apa? Keadaan gelap, musik berisik, yang nontonnya baok. Mabok tuh, dulu tuh baok. Ya. Bahasanya udah bahasa menunjukkan usia. Ya kan? Baok. Ya kan? Bagaimana tidak? Di sini minuman, di sini perempuan. Iya. Nah, jadi konsentrasinya kedua tempat ini kan. Iya. Wah, ngedrink dong. And drunken. Iya. Ngedrink. Iya. Gitu. Dia baok begitu. Giliran kita lucu dia nggak ketawa. Giliran kita nggak lucu, dia ketawa. Kita tanya, "Pak, tadi saya lucu, Bapak nggak ketawa, diam aja." Sehari giliran saya nggak lucu, Bapak ketawa. Kan mabok dia. Sah aja ya. Kan mabok dia bilang. Gitu. Jadi sudah habis night club Taman Impian Jaya Ancol. Suatu ketika kita manggung di Marco Polo Hotel. Dulu Cikini. Iya. Dulu ada tuh Del night club. Di situ ada night clubnya yang kalau Sabtu sore kita pernah manggungnya sore. Happy hour lah kalau zaman sekarang kali. Nah, suatu ketika kita minta malam minggu. Malam minggu itu manggungnya show kedua 1:30 pagi.
kita rumah di Tanjung Duren dong. Kalau kita berangkat 1:30 pagi baru manggung, lalu kita berangkat sore-sore, kelamaan nunggunya. Iya. Tapi kalau berangkat mendekati panggung, duitnya nggak ada buat taksi. Iya. Akhirnya milih berangkat dulu naik bis, naik Merantama. Oh, aduh, masih ada tuh. Masih ada. Iya. Tahu nggak? Tahu dong, bis ya. Ada Gamadi, Iya. Merantama. Mereknya .j. Kalau ini kan Dot J, ya. Bacanya .g dulu masih ya. Merantama, Gamadi, Saudara Sri Medal Sekarwangi. Medal Sekarwangi, Iya. terus Aji Wirya. Iya. Wah, udah. Nah, mungkin orang-orang umur 50 ke atas bukan nyebut itu pasti dia ketawa, pernah sekolah, pernah Iya. nembak, Iya. ya kan? Nembak tuh nggak bayar. Nggak bayar, ya. Naik Merantama lah. Sampai ke Marco Polo jam 9 sore, pas habis bis terakhir itu. Taruhlah barang di belakang panggung. Ya, LC juga belum datang. Iya. Belum datang, baru kita doang. Taruh situ, jalan-jalan ke stasiun Cikini. Kereta api situ. Lapar perut kan, udah malam gitu. Yanto punya duit buat 1 piring nasi goreng. Bang, nasi goreng 1, sendoknya 4. Pengen dulu-duluan, gitu. Kenyang dikit, ngantuk, tidur di stasiun. Ditendangin sama satpam tuh, pakai kakinya. Hei, bangun. Kereta ke Bogor udah nggak ada kan. Dia bilang, dikira kita mau ke Bogor. Mungkin waktu itu lagi lu nunggu, jam 12, langsung lari lagi ke itu, panggung. Meledak, Del. Kan Bagito suka main musik, kalau ngelawak gitu kan. Dan di nightclub nggak ada yang kayak gitu. Yang ada pengisinya Tom Tam, Jayakarta Group, Surya Group, Bangsa. Lucuan-lucuan memang kelas orang dewasa lah, termasuk ngomong jorok lah gitu ya. Karena suasana nightclub pun pas aja gitu ngomong dalam tanda kutip porno atau apapun gitu. Nah, kita membawa pembaruan, dianggap saya agak-agak intelek dikit lah, agak humor bersih lah, gitu. Humor sehat lah gitu. Oh, dipanggil kita habis itu sama manajernya. Wah, keren. Ini baru anak-anak muda pembaruan di nightclub, ada anak muda mau manggung kayak gini di sini. Oke. Kalau gitu deh kami kontrak 3 panggung lagi. Malam minggu akan datang. Nah, honor yang ini, malam ini, itu nanti akan kami bayarkan di panggung yang terakhir. Kan sebulan jatuhnya. Waduh. Nginep lagi di stasiun? Enggak lah. Langsung lihat-lihatan sama Didi sama Unang. Jalan kaki, Del, pulang. Udah nggak ada duit dong. Ke Tanjung Duren? Ke Lapangan Banteng. Oh, Lapangan Banteng. Lewat Gondang Dia ya. Iya. Di terus jalan lewat perapatan itu. Lewat Pertamina situ, Gambir, stasiun terminal Lapangan Banteng. Lapangan Banteng dulu masih ada. Emang punya duit? Enggak, ke terminal tuh. Hanya di situ aja nunggu. Sampai situ, jongkok-jongkok di trotoar gitu di stasiun, di terminal itu, disamperin orang. Ada rokok nggak lo? Kalau sekarang preman kali ya. Dulu juga preman. Iya. Ada rokok nggak? Nggak ada, Bang, kita nggak ngerokok. Masa sih? Bener kita nggak ngerokok. Duitnya duit. Nggak ada. Lu dari Jawa ya? Jadi kita bawa tas tuh isinya belangkon. Jadi kayak orang baru datang dari kampung subuh kan? Dari Jawa. Lu dari Jawa? Enggak, saya dari Sumatera, Bang. Kata Yanto, sumpah. Yanto ngelawak depan preman, Yanto. Gua udah ngantuk banget jam 4 subuh, adzan subuh. Nih, Pak, belangkon, ini bedak, ini buat make up. Oh, ini pelawak. Tiba-tiba Allah memberikan hidayah. Waduh, pada preman? Pada preman itu. Lalu apa yang terjadi dengan preman itu? Apa? Dia pergi. Dia pulangnya apa? Bawa air jeruk anget buat kita. Gua nggak yakin dia beli. Dia masih nembak juga kan? Iya, malak juga di situ. Malak juga. Mau minta uang nggak ada, punya jeruk anget nih, Pak. Dia kayaknya begitu ngedenger pelawak, langsunglah dia ibah kepada kami. Lalu dia memberikan air jeruk kepada kami. Dan dia pergi, meninggalkan. Gelasnya kita taruh di situ. Membalikin kemana kita nggak tahu dia malah sama siapa. Akhirnya kita nungguin itu mobil bak terbuka yang isinya sayur. Naik mobil sayur itu, Del, sampai ke Grogol, terminal Grogol. Dari situ jalan kaki ke Tanjung Duren. Salah satu kisahnya itu Bagito tuh. Memang dari from zero to hero beneran ya? Ya, mudah-mudahan. Minus. Ya under zero sebetulnya. Under zero. Apalagi pada saat-saat itu profesi pelawak masih sebelah mata orang, keluarga, pokoknya, lingkungan. Pelawak itu adalah kasta terendah dalam dunia kesenian. Saat itu. Gitu loh. Sekarang gini, publik saja belum tentu kita tidak lucu. Turun, kita belum keluar baru diumumin. Iya. Di pasar seni itu sendal Yanto tuh ditarik-tarik kaki ke bawah, naik lagi. Cuman di situ kita terlatih.
nggak lucu, mendingan gue nggak lucu daripada lu. Daripada lu lucu gitu. Orang. Jadi kayak topik gitu, kayak Rahmana. Akhirnya kita terlatih kayak begitu. Aja itulah. Itu bagian dari perjalanan Bagito, Del. Nah, satu ketika kita coba mengadu nasib lah ke TVRI. Dan alhamdulillah 4 kali kita tes, nggak lulus. Yang meluluskan kita ke TVRI jenjangnya adalah lomba lawak Srimulat. Golkar. Nggak masuk kita, nggak masuk. Nah, lomba lawak Srimulat dari 160 peserta tuh kita juaranya. Ditulis di Kompas halaman depan bagian bawah. Grup lawak, Bagito Grup juara lomba lawak Srimulat, kelompok lawak muda masa depan. Yang nulisnya FX Mulyadi wartawan senior. FX ya. FX. Dipanggil lah sama Kak Tejo. Ya. Kak Joko yang main piano itu, Kak Joko Sutrisno itu. Ini kalian, iya. Udah pernah tes di TV? Udah. Lulus? Enggak. Udah 4 kali. Kenapa nggak lulus? Ya tanya aja sama Kris Patikawa gitu ya. Sama orang-orang musik, orang yang ngetesnya orang musik. Rupanya selidik punya selidik, memang kita tidak berafiliasi kepada Pak Edi Sud waktu itu. Jadi kan politik juga berfungsi zaman itu sudah. Itu ya? Jadi kalau nggak agak warna kuning, agak susah tuh. Dari situ disuruh rekaman, disiarkan Senyum Sejenak, dianggap lucu, masuk kamera Ria, aneka siapa mulai datang rekaman kaset. Dari situ karir beranjak dari tahun 85 itu. Jadi cikal bakalnya Bagito itu adalah dengan Srimulat. Setiap minggu kita dapat kesempatan jadi bintang tamu karena kita juara lomba lawak Srimulat oleh Srimulat di Taman Ria Senayan. Di Taman Ria Senayan. Nah, teman kita yang satu merasa bahwa dia lebih dari yang 3 ini. Yantos Onyu. Dia pamit ke Bagito. Kami nangis depan Pak Epi waktu itu di radio tuh. Nangis ditinggal Yanto. Kita waduh nggak bisa ngelawak nih. Ya kan? Yang cacat cuma dia gitu. Istilahnya. Yang berani gila gitu. Dia berani gila ya. Yang berani gila dia lagi. Akhirnya dia mundur dari Bagito, masuk Srimulat. Karena dia kepake, cocok lah sama Gepeng, sama Basuki, lawak gitu. Kita menjadi penonton gitu. Jadi kalau dia dari Srimulat tuh naik motor, tulisannya Srimulat gitu, kita sedih betul lihatnya. Dari situ saya, kan Abdel tahu, Abdel sampai sekarang manggil saya Dedi. Ngelawak saya pakai nama Dedi kan. Nah, jadi PRT Dedi dan sebagainya. Kita, kayaknya istilahnya kalau ngelawak, ini kan perlu ada tatakannya. Saya turun lah perannya. Gue deh, Din, jadi tukang sayur orang Betawi. Gitu. Lah, jadilah nama Miing di situ. Dan Miing pun tidak direncanakan. Oh, gue jadi Miing ya? Enggak. Perasaan gini, kalau Mamat, Udin, gitu, Betawi biasa banget. Gitu. Miing nggak ada kayaknya. Dan itu pun dipanggil sama Didin. Bang Miing. Bang Miing. Bang, abang udah tiap hari ke sini jualan sayur, kita belum tahu namanya. Siapa namanya? Itu kesebut gitu aja. Tak. Miing. Jadilah duit. Gitu. Jadi, ini saya kira memang jalan Tuhan ya, proses karir kan kayak Abdel atau saya gitu, itu kan memang berupa jalan lah, jalannya macam-macam. Nah, begitu jadi Miing, opor ayam itu Del, itu nggak butuh waktu lebih dari 3 bulan, 3 bulan meledak tuh. Abdel tahu, satu-satunya acara rekaman yang ditonton oleh anak sekolah dan bayar. Itu hanya begitu opor ayam. Opor ayam itu singkatan dari obrolan prosronda anak muda yang ambisi. Gitu. Jadi memang dulu itu masih trennya itu semua nama itu punya filosofi singkatan masing-masing. Gitu. Termasuk opor ayam sedemikian panjang itu ternyata adalah sebuah singkatan. Bagito itu kalau saya sering sekali menyebut fenomena ini ke semua orang yang kalau bertanya. Bagito itu adalah grup lawak yang merubah lawak hanya sebagai selingan sebuah acara musik di TVRI menjadi sebuah acara lawak yang diselingi musik. Betul. Nah itu panjang kan ininya, merubah sebuah tatanan yang sedemikian lama gitu, gimana tuh Mas? Iya, tapi itu kan memang nggak sederhana. Pertama kita harus ngebangun persepsi publik yang saya lihat. Jujur aja saya sampai kursus marketing dan manajemen tuh di LPPM di itu kan termasuk di antara Bagito yang senang belajar kan saya. Karena menurut saya gini, menggiring sebuah grup itu tidak bisa lagi secara kita tradisi, cuma ngandelin waktu yang anterin kita, nggak bisa. Kita mesti jemput gitu loh. Saya belajar, baru kenal dengan namanya bagaimana positioning, bagaimana branding, bagaimana melakukan satu pricing policy, apa namanya kebijakan harga kita. Itu akhirnya saya rangkum dalam sebuah perjalanan itu. Oh kita nggak bisa nih. Dulu kalau anak SMA bayarnya segini honornya, anak mahasiswa segini, perusahaan segini. Ternyata tidak menguntungkan bagi kita. Lalu luar kota segini, ini segini. Kebayang nggak Del pada saat itu? Pada saat topnya Bagito 85 ke 90.
itu hampir semua anak SMA Jakarta kalau pakai perpisahan pakai Bagito itu jadi gengsi sendiri. Termasuk SMA saya 31. Iya kan, gengsi sendiri kan. Wah gila lu, perpisahannya pakai Bagito lo. Iya. Kalau mungkin sekarang manggil Ariel kali gitu ya, gitu lah. Atau manggil siapa gitu loh. Nah, itu sampai kayak gitu. Cuman hitung-hitung rugi juga gitu kalau kayak gini. Sebab apa? Gue manggung SMA 3 nih, anak SMA 8 nonton. Bahan kita habis. Iya. Akhirnya kebijakannya tidak ada SMA, dan harganya sama. Flat. Nah, mulai menjadi filter dari pasar. Akhirnya apa? Dia makin dewasa perjalanannya Bagito, baik usia biologisnya maupun usia karirnya, akhirnya tersegmentasi menuju apa? Korporasi. Market kita ke company. Gitu. Dengan kebijakan harga itu ya. Harga itu. Akhirnya mengeliminasi yang memang bukan pasarnya. Iya betul. Akhirnya ternyata pricing policy itu mengarahkan kita menjadi positioning yang berbeda. Nah, perbedaannya misalnya gini, kalau sampai kita analisa, kalau orang nyebut Bagito apa sih gitu? Ada yang kesebut pertama mahal bisa, pasti, iya. Kritis, berani, smart misalnya. Itu. Tapi mahal yang pertama. Itu pasti. Iya. Karena menurut ya kita survei kecil-kecilan, Del, dari 10 telepon masuk ke telepon kita, itu 9 jadi. Artinya apa? Ketika dia telepon, dia udah siap dengan harga si Bagito ini. Gitu loh. Kalaupun satu nggak jadi, mungkin itu sesuatu lah. Gitu. Iya. Jadi perjalanan kita karirnya dari tahun 85, masuk TVRI, terus jalan, sampai perjalanannya dicekal, yang sering saya ceritakan. Kemudian sampai ketemu dengan RCTI tahun 93. 93. Itu di bakso. Tapi sebelumnya film dulu, Del. Bayar tapi nyicil. Bayar tapi nyicil. Iya. Barang titipan. Barang titipan. 3 in 1. Iya. Nah, tapi sebelumnya di sini kita manggungkan di Sydney, di Melbourne, di Canberra gitu, masih masuk ke luar negeri. Ya, termasuk sama Abel ke Singapura dan sebagainya gitu. Nah, perjalanannya kayak begitulah. Bahwa ya menurut aku sih ya indah-indah aja. Karena dulu kita rekaman radio. Honor saya dari Mas Slamet, tukang jualan karcis itu, itu udah dipotong gede sama dia tuh. Masih lebih gede saya dapat uang dari karcis nonton opor ayam ketimbang gaji dari SK. Iya. Jadi di radio SK itu memang kita pakai ketawanya nggak pakai efek. Memang ketawa untuk opor ayam itu live dari yang nonton. Mungkin studionya mungkin lebih besar dari ini aja kali, 2 kali ya. Dua kali ini ya. 2 kali inilah. Dan manusia itu nonton anak-anak yang pakai putih biru atau putih abu-abu pulang sekolah. Kadang-kadang dia mungkin belum waktunya habis sekolah, dia udah datang karena takut nggak kebagian. Itu berani pulang dengan basah kuyup, berkeringat. Karena AC tidak nampung. Iya, nggak kuat AC untuk menyejukkan studionya karena memang rame banget gitu. 2 jam di dalam, karena bolak-balik kaset 30 menit cek bolak-balik gitu kan. Itu zaman keemasannya radio, waktu awal-awal radio pindah ke FM ya Mas ya? Ya, baru ke FM, dari AM. Dari AM, SK itu 846 pindah ke 101,6. Dan akhirnya SK juga mengambil kebijakan positioning dan segmentasinya. Sebab apa? Waktu AM ada 2 kekuatannya SK. Bokir, Anen, sama Bagito. Iya. Begitu pindah ke ini nggak pakai? FM, Bokir Anen sudah tidak masuk lagi di segmentasi itu. Gitu. Jadi tinggalkan. Di AM begitu ke FM, Bokir Anen nggak dibawa, hanya Bagito yang dibawa. Dari situ cikal bakal pelawak-pelawak kumpul di SA itu karena saya menjadi kepala studio, jadi station manager. Saya undangin teman-teman. Akhirnya kita bikin lawak-lawak, akhirnya lah muncul lah. Gitu. Dan kalau Abdel sih kasuistik, menurut saya sih memang berangkatnya tidak dari kelompok lawak lomba. Dia sebagai penyiar. Sebagai penyiar, broadcaster gitu loh. Iya. Dan pernah hampir nggak on air sebenarnya gitu karena cara siaran yang beda daripada pada saat itu. Pada saat itu ya. Saya sendiri nggak bisa menebak bahwa ternyata ya trennya sekarang kayak gitu. Jadi kalau lihat Abdel sekarang, bagi orang yang baru terutama milenial sesuatu ini banget. Kalau kita mah embrionya udah tahu Abdel kayak gini karakternya. Dan dia juga tidak bisa siaran seperti penyiar yang lain. Yang suaranya radio voice, yang announcement atau DJ style gitu. DJ style enggak. Ya siarannya begini, alhamdulillah lolosin untuk siaran. Iya, yang bawain acara menjelang tidur, pengantar tidur malam, ya orangnya kagak tidur. Mas itu yang siaran siapa sih? Abdel, Mas. Lucu banget tuh orang. Itu lucu, belum di chat aja udah lucu. Terlalu berisik katanya gitu ya. Jadi Bagito ini udah mengalami lawak panggung, lawak radio, lawak film, lawak kaset, sama lawak TV. Lawak TV. Ada perbedaannya nggak sih itu, Mas?
perbedaan cuma di medianya aja, mediumnya ya. Mediumnya mungkin misalnya contoh gitu, yang paling ekstrim adalah film. Film itu kan kerja yang sebetulnya bagi orang panggung kayak kita, termasuk dunia yang tidak begitu disukai dari sistem kerjanya. Gitu. Dan itu rigid banget gitu, lama, ngeset lampunya lama. Terus dengan single kamera kan, kalau kita ngomong di sini ngambil master, tiba-tiba ngomong harus close up, ambil master lagi, itu lama sekali buat kita gitu loh ya. Memang terlalu kompleks ya film itu. Mungkin itu dan satu hal, kita lucu di TV belum tentu bisa lucu di film, tergantung direkturnya loh. Benar. Nah, sebab apa? Frame di film itu jangan lawak difilmkan, harus film yang komedi, itu beda gitu. Mungkin kamera asal gambarnya segini aja, begini bisa lucu. Kalau ngambil master malah nggak lucu mungkin. Nggak lucu, ya. Nah, jadi beda-beda tekniknya, screen directionnya juga beda. Jadi kalau tadi ngelawak, yang paling hubungannya dekat dengan radio adalah rekaman kaset. Jadi buat panggilannya apa ke teman-teman Cing Abdel nih? Nggak ada panggilan. Oh, nggak ada. Oke. Buat teman-teman yang nonton Cing Abdel nih, itu kalau zaman dulu ada namanya kita rekaman kaset, dikontrak oleh produser, lalu kasetnya diedarkan. Kaset ada loh, anak sekarang nggak tahu kaset loh. Iya. Orang telepon aja udah pada nggak tahu, telepon yang muter gitu. Pakai nomor itu rumah. Udah nggak tahu. Waduh. Udah ditinggalin sama zaman hal-hal yang seperti itu. Nah itu kita rekaman kaset beberapa volume, ada bintang tamunya, ada Didi Petet, kemudian ada Sri Mulat, ada Benyamin gitu. Jadi kita gabungan, collab kalau sekarang collab. Ya betul. Collab kalau sekarang, dulu di kaset rekaman. Jadi kaset rekaman kita ngalamin, itu tidak jauh dari radio kan, itu memang ngelawak biasanya tanpa penonton, ini pakai penonton. Yang paling televisi beda sedikit sama panggung karena visual kan. Cuman karena memang pelawak ini tidak menyiapkan skenario sehingga beda dengan film, ada scene berapanya, screen direction-nya diatur, maka kadang-kadang ketawa di studio gitu, kameranya orang lagi begini, bisa terjadi. Betul. Ya, nggak cepat ngambil atau kita tidak memberikan ke mereka guidance bahwa nanti gua ngelucu gini, enggak. Kalau kecuali mungkin bikin kayak sitkom gitu yang sistem produksinya kayak film ya. Ada scene direction-nya yang benar gitu. Iya. Dan udah di konsep juga secara skrip gitu ya. Kepuasan batin yang paling tinggi sebenarnya, walaupun Abdel nggak nanya, saya kasih tahu karena bakal nanya itu kan. Nah, itu panggung. Kayak Abdel kan panggung ketika jadi stand up comedy itu kan ada kepuasan batin. Bukan hanya angka-angka yang dilihat. Betul nggak? Karena ketawanya orang langsung itu energi buat kita. Betul. Gitu. Ya. Saya itu pertama kali nonton Bagito Off Air itu pada saat ulang tahun SMA 31 waktu itu, yang kelima, berarti sekitar tahun 86 atau 87. Bagito udah manggung, udah ngeband, udah formasi bertiga dulu, formasi bertiga, dan ada bahan yang sampai sekarang pelawak atau siapapun sering ngomongin, aduh, susah banget nih nyari duit sampai kayak begini. Nah, itu pertama kali dengar ada di Bagito tahun 87. Pada saat Miing lagi keribetan mau main drum dimainin sama Didin. Nah, punchline-nya di situ, susah banget nyari duit harus kayak begini. Dan itu dipakai hampir oleh semua pelawak. Semua pelaku-pelaku komedi kalau ngerasa aduh susah banget ya gitu. Nah, itu udah saya dengar tahun 87. Jadi banyak jokes zaman dulu yang diturunkan secara alami kan. Secara alami. Dan anak-anak yang memakai istilah itu juga nggak ngerti dari mana sejarahnya. Itu kan kita dulu. Artinya begitu udah masuk ke dunia komedi, kita juga nggak bisa ngeklaim sama sekali bahwa itu adalah bahan gue kan. Karena kita pendekatannya udah sama, pendekatan komedi pasti nyari diksinya hampir sama, nyari punchline-nya itu hampir sama gitu. Beda sama musik. Kalau musik kan lebih dari 8 bar bisa bisa diklaim sama orang kan. Nggak boleh gitu. Jelas kalau musik itu ada partiturnya, ada kuncinya kan. Kalau lawak kan enggak ada. Dari mana lo gitu. Dan mungkin saja pikiran kita bisa sama. Benar. Bisa original kita merasa. Padahal zaman dulu udah ada. Udah ada begitu. Iya. Jadi kembali lagi ke Bagito. Pada saat Bagito, gue jadi manajer Bagito itu tahun antara 94 atau 95. Manajernya itu bukan artinya manajerin Bagito seperti yang sekarang, tapi gue manajer dalam sebuah perusahaan yang namanya PT Bagja Kreasi Prima. Gue manajer operasional di situ. Salah satu tugas gue adalah memanage produknya. Produk dari PT Bagja itu adalah Bagito, gitu. Jadi gue nggak
bukan manajerin Bagitonya, gue manajerin korporasinya gitu. Yang menurut saya waktu itu kesadaran yang dan itu PT loh bentuknya. Iya, PT Bagja, PT Bagja Cipta Kreasi gitu. Artinya pada saat itu tahun 94-95an gitu udah ada kesadaran dari Bagito untuk bikin sesuatu manajemen yang memang berbadan hukum pula. Berbadan hukum. Itu dapat ininya dari mana, Mas? Jadi saya ngelihat gini, Del. Ini kan ngelawak secara tradisi, kita ada rujukan tentu, ada Kuartet Jaya, ada Es Bagjo, ada Jayakarta, dan tidak jarang ya, mungkin juga ada Warkop. Tidak jarang saya melihat orang itu habis manggung di belakang panggung bagi-bagi honor, gitu. Masa sih harus kayak gitu terus gitu. Ya nggak ada yang salah sih sebetulnya. Cuman maksudnya itu satu. Yang kedua, loh sini mana? Oh sorry, aku nggak tahu lo manggung malam ini, bisa kejadian lo pemain kayak gitu. Terus tiba-tiba salah kostum, manggung di pantai pakai batik, itu salah. Artinya tidak ada informasi yang jelas. Nah, ini harus ada sebuah manajemen, saya pikir gitu, harus ada yang ngatur lah gitu. Kalau sekarang kan saya lihat, ini kenalkan manajer cuma pegang kartu nama, nyata tanggal, bawa baju, itu manajer. Kan saya ingat ke Abdel, Del, mau nggak jadi manajer Bagito? Kamu mikir, dan kamu berhak mengatur sebagian hidupnya dari anggota Bagito, betul nggak? Betul. Misalnya, mau nyukur di mana lo? Mau di sana? Jangan. Itu nggak kelas lu sekarang, lu di sini. Artinya si manajer itu dia punya kewenangan untuk meng-create dan menjaga image si produknya ini sampai dimanapun dia harus konsisten gitu loh. Bukan soal gengsi, ini soal positioning, ini soal branding. Nah si Bagito tahun 93, 90 sudah punya kesadaran itu. Bukan karena kita ingin dibilang bahwa kita pakai mahal, tapi memang relate dengan positioning kita. Bahwa bajunya ini, mobilnya ini, zaman dulu. Oh sombong banget, bukan sombong, ini dagang, ini industri. Sekarang gini, kalau kita mau bisnis besar dengan orang lain, bukan berarti, kok orang tiba-tiba naik mobilnya ini, kan kepercayaan orang, kredibilitas orang, bonabilitas, bagaimana orang mau percaya berkongsi dengan kita, kalau kita sendiri misalnya tiba-tiba naruh helm, kan susah dong misalnya gitu. Nah, betul. Nah pada saat itu banyak orang yang juga dalam tanda kutip nyinyir, yang senior apa, Dek, kita nih seniman. Nggak bisa kayak gitu, nggak enak, nggak etis. Saya berpikir, saya sudah melompat bahwa memang produknya konten, ada konten kesenian, tapi pengemasan dan deliverynya sudah dalam bentuk industri. Kalau sudah industri, nggak ada pilihan kecuali manajemen. Gitu, Del. Kepikiran kayak gitu. Kan saat itu juga nyari orang-orang yang untuk itu kan nggak gampang. Yang sekolah manajemen banyak, tapi yang pendekatan produknya pada kesenian kan nggak gampang. Karena yang ngurusin seniman, yang egonya beda. Nah, jadi saya coba diantaranya Abdel itu, ya coba deh kita kayak begini. Apalagi Abdel waktu itu pegangnya corporate, PT Bagja. Kita nerima iklan juga, kita ada usaha lain juga. IO juga, ya itu. Ya. Nah, diantaranya Bagito kan. Nah, spesifik Bagitonya sendiri udah rigid gitu, udah detail gitu. Abdel, Bagito manggung di mana? Abdel mesti datang duluan, sehari sebelumnya mesti advance, mesti survei siapa yang nonton, siapa direksinya, siapa top manajemennya yang harus dicatat, supaya kita punya referensi. Lalu siapa pendamping lainnya musiknya, kelasnya siapa, segmentasi, ada Vina, ada UT, ada Purwacaraka, atau ada Elvas pada saat itu. Nah kita mesti tahu tuh, gitu. Nah dari situlah nggak mungkin saya ngurusin itu. Maka kita butuh manajemen. Manajemen is the real management, bukan manajemen yang namanya manajemen tapi kerjanya asisten. Abdel kan punya staf, bawa baju kan bukan Abdel, gitu loh. Tapi kamu sampai bisa mengatur kehidupannya. Kasarnya gitu, mau main kemana, lo mau nongkrong di mana, gue aturin deh. Kayak Michael Jackson, pernah saya baca, dia pernah mengatur anak muda, anak sekolah untuk menyerbu dia di sebuah mall di Amerika gitu ya, agar minta tanda tangan. Itu yang di-create awalnya, gitu. Nah. Itu manajer tugasnya. Sampai saya bilang, Abdel, kamu punya kewenangan untuk mengatur kehidupan kita, sebagian kehidupan itu. Mau kemana, Mas? Jangan pakai itu, Mas. Jangan pakai baju ini, Mas. Itu manajer. Semua sudah diatur. Nah, itu kepikiran kita dari tahun itu. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang muda-muda ini pakai manajemen, saya kira bukan sesuatu yang baru. Dan itu memang sebuah keniscayaan. Iya, keharusan. Kalau anak-anak sekarang kayak misalnya Panji gitu, apa yang dilakukannya mungkin sedikit banyaknya itu memang hampir sama dengan PT Bagja gitu. Dia bikin comika.id yang produknya adalah produk komedi. Banyak turunannya segala macam. Jual merchandise. PT Bagja juga jual merchandise banyak.
mengorganize beberapa komik untuk tampil, segmen pasarnya pun dicariin. Jadi udah modern gitu dan bukan hal yang baru kalau buat Bagito. Bagito udah melakukan itu pada eranya gitu. Sampai nggak ada panggung, walaupun jarang nggak ada panggung gitu. Tetap ada waktu latihan band setiap hari Rabu tuh di samping studio kita punya orang rental studio sampai akhirnya kita bikin studio sendiri gitu. Setiap hari apa kursus bahasa Inggris, setiap hari apa kursus Abdul masih ingat kan saya masih ngundang native speaker orang Irlandia itu, si Mark itu kan? Iya, karena memang yang pengen didapat itu bukan jadi jago bahasa Inggris. Tapi mau dapat feel-nya bagaimana kalau ngomong sama orang yang native speaker gitu. Nah, itu banyak sekali menentukan keberhasilan Bagito ya, dengan keribetan seperti itu. Ya, yang Abdul bilang tadi, kita tuh mau capek. Ya. Abdul masih ingat nggak? Bagito pernah manggung di Bursa Efek. Ya. Dan kita harap kita 3 hari nancep di Bursa Efek Jalan Sudirman itu. Ya. Kita sebagai seorang pialang, kita belajar tentang bagaimana forex, bagaimana jual beli saham, bagaimana profit taking. Kita belajar 3 hari itu dan kita manggung di Bapindo waktu itu dan itu berhasil meledak. Nah itu yang mau dicapai. Kan Abdul banyak senior-senior Abdul yang anak-anak UI. Kan Abdul sendiri yang nyaranin, Mas belajarin Mas. Undang anak-anak FISIP ya, belajar. Sampai saya tahu bukunya Max Weber, tahu teori-teorinya Maslow misalnya, atau manajemen marketingnya Alvin Toffler, psikologinya dan sebagainya. Kita kan orang nggak sekolah, Del. Bagito tuh nggak ada yang sekolah. Artinya portofolio akademik nggak seperti Abdel, lulusan UI, sarjana pula. Kita kan bukan. Nah dengan kesadaran itu, tidak mungkin Bagito ngisi pasar menengah ke atas dengan modal yang ya uneducated lah misalnya gitu. Itu agak sulit rasanya. Nah maka kesadaran itulah yang membangun kita. Akhirnya dikenal Bagito terkesan intelek terkesan. Gitu. Padahal kan enggak sebenarnya. Nah cuman kita bagaimana mensiasati itu agar orang sampai orang misalnya kalau undang saya jadi moderator tuh honor saya lebih mahal daripada pembicara yang profesor. Mereka protes, Pak, kan cuma moderator sebentar. Emang kenapa? Ini mahal sekali. Bukan mahal, itu tinggi. Kalau mahal, sorry saya sebut merek ya. Kalau mahal, Bapak beli Kijang tapi harga Mercy, itu mahal. Tapi kalau beli Mercy, memang tinggi harganya. Bapak mau ambil mana? Jadi Bapak Mercy, itu positioning saya harus sebut saya Mercy. Itu bahasa dagang. Nah, lalu, kenapa harus saya? Saya tanya sama si Bohir, si prinsipal, atau pemberi pekerjaan itu. Kenapa Bapak mesti Ming moderatornya? Karena Pak Ming itu memahami substansi dan juga bisa mencairkan dengan ice breaking. Bapak bayar itu. Kalau enggak, Bapak ambil aja anak-anak dari universitas. Yang lempeng-lempeng aja. Saya sampai gituin ada. Jadi, itu pun ketika saya diskusi, terjadi dialektika dengan klien, itu bagian dari riset kalau saya. Saya tanya, begitu telepon? Bapak telepon saya yang pertama atau yang setelah orang lain? Enggak Pak, saya pertama. Oke. Itu jadi catatan buat kita. Berarti kita jadi pilihan. Bukan secondary gitu, bukan pilihan kedua gitu loh. Dan itu memang otaknya memang ada di saya jujur aja. Jadi Dudin dan Unang, nah disitulah Bagito sangat tidak demokratis. Karena kalau demokratis nggak selesai sampai hari ini. Unang pengen begini, Din pengen begini, kan harus ada yang take over dong tanggung jawabnya. Lu begini. Kadang mungkin tidak mengenakan bagi pandangan Unang, bagi pandangan Didin. Karena apa? Daya jangkau pikirannya mungkin berbeda. Lu udah ngelompat jauh, dia belum. Tapi nyatanya yang menikmati mereka juga kan? Iya. Gitu loh, Del. Karena dalam sebuah perusahaan memang nggak harus demokratis lah. Iya. Sebagai sebuah produk Bagito yang di-manage oleh PT Bagja, ya harus ngikutin apa keputusan PT Bagja. Saat itu Mas Dedi direkturnya juga. Gitu. Terus kalau bahan lawakan nih, diskusi sama Didin sama Unang, kan Abdul masih ingat? Ini lucu, Nang jangan itu Nang. Norak. Bisa begitu. Kecewa Unang mungkin. Tapi untuk jaga apa? Untuk jaga positioning dan branding kita. Betul. Dan saya orang yang sangat concern terhadap image. Gitu loh. Jadi bagaimanapun juga image ini menjadi mahal dalam jualan kita. Kita kan rentan sama isu. Gitu. Kita kan rentan sama isu. Nama baik dan sebagainya. Tiba-tiba lu muncul dengan omongan yang norak. Ya kok Bagito kayak gini sih ngomongnya? Habislah kita. Baik, secara tokoh sih boleh tukang sayur. Ardiman dari Jogja, gitu, Hansip dari ini. Tapi ya keluar
dari mulutnya itu harus terjaga ya sebagai produk Bagito gitu. Iya, jadi gini, kan mungkin di dalam teori marketing kan selain repositioning, ada positioning, kemudian diferensiasi dan untuk bisa menjadi branding itu kan dibutuhkan konsistensi. Iya. Konsistensi. Jadi kalau kita memang Bagito terbranding menjadi mahal, menjadi berani, menjadi intelek, menjadi smart, kita tidak boleh keluar dari situ. Gitu. Misalnya, senimannya asal aja pakaian ketemu ke klien pakai kaos oblong. Lo kan lu mahal. Masa baju lo kayak begitu? Apa kok nggak bersahaja banget ya? Nggak sederhana. Bukan. Ini barang dagangan, men. Ini barang dagangan, bukan dan itu dilakukan. Dan ujung-ujungnya, Cing Abdel, itu memberikan dampak bagi kelompok lain di second layer saya. Iya. Dulu mana ada yang berani pasang harga mahal, begitu aja segitu. Akhirnya ketika dia tidak mampu bayar kita, masuklah ke Patrio, masuklah ke Empat Sekawan, akhirnya semua hidup kan. Iya. Dirasakan oleh pelawak-pelawak muda. Benar. Pelawak senior banyak yang negur saya, jangan begitu deh, kita nih seniman, kalau hajatnya besar, kita dapat besar. Wah, nggak bisa. Sampai kapan kita akan dijajah oleh pasar? Kita bukan menjajah pasar, tapi sinergi kalau menurut saya sih. Bahwa Bapak membutuhkan kelompok lawak yang bisa menaklukkan karyawan, audiensnya karyawan Bapak begini-begini. Memberikan pesan dari direksi kepada karyawan. Menyampaikan aspirasi dari karyawan kepada direksi. Kayak gitu. Dan itu nggak gampang. Ada yang bisa menyampaikan, jadinya penerangan bukan lawak. Iya. Gitu loh. Iya. Makanya positioning Bagito itu sangat jelas. Baik secara produk, materi yang keluar dari mulut Bagito, ataupun harga yang keluar dari price list-nya Bagito itu udah pasti. Gitu. Dan itu kan tidak terjadi sebelumnya. Itu kan setelah kita ngundang native speaker, kita ngundang anak UI untuk ngasih tutorial sama kita, ngasih asistensi, bahwa teorinya ini begini loh, bahwa ilmu pengantar psikologinya begini, psikologi masa kayak begini. Itu kan kita pelajari. Apa kita mau jadi pengajar? Bukan. Oh iya, paham. Dari situ kita datang harus lebih awal, kita tahu siapa yang datang. Secara psikologis kita punya ketenangan. Sebab apa, Del? Kalau menurut saya, tidak ada yang jenius. Kalau pilot itu, penerbang itu, tidak ada pilot yang hebat, kecuali pilot yang hati-hati dengan persiapannya. Tidak ada pelawak yang jenius, kecuali dia dengan persiapannya yang matang. Artinya apa? Dia tahu penontonnya siapa, jumlahnya berapa orang, yang pendidikan SMA berapa, yang sarjana berapa, itu penting. Gajinya berapa, sehingga jadi referensi kita. Kita ngomong, menyatu, berkolaborasi dengan psikologis dia. Akhirnya apa? Terbentuknya, kalau anak-anak sekolah bilang, anak-anak UI bilang apa, ada. Kalau antara komunikator dengan komunikannya, itu harus memiliki feel of experience yang sama. Latar belakang yang sama kan, kalau enggak berat. Nah, itu digunakan oleh Bagito. Kalau anak sekarang itu nyebutnya relate. Buat anak-anak, relate. Anak-anak komik gitu. Ada hubungannya, terkoneksi. Iya, terkoneksi. Jadi apa namanya, materi-materi cenderung bisa lebih gampang masuk. Betul. Oke, itu di dunia komedi ya, udah tidak bisa disangsikan lagi. Pak Deddy Gumelar ini juga termasuk TB Deddy Gumelar namanya. Iya. Itu bagus itu ya. Ini masuk ke dunia politik, jadi anggota DPR. Pelawak yang pertama bukan? Masih aja Pak Komar? Saya kira Pak Komar lebih dulu ya. Pak Eko kalau nggak salah lebih dulu juga. Pak Eko mah masuk DPR kayak setelah Pak Deddy lah. Bareng kalau nggak salah. Bareng ya. Saya nggak tahu apakah dia udah 3 kali kan sekarang. 3 kali. Oh ya, berarti bareng sama saya. Masuk ke dunia politik, kok bisa nyemplung ke situ? Apakah ngerasa di DPR banyak pelawak jadi? Ya, olok-olokan temen sih, Miing karena di sana banyak pelawak, tapi ternyata kalah lucu juga gitu. Emang iya. Kalah lucu juga gue dah. Iya. Nggak, ceritanya kan dulu tuh saya suka gaul. Nah, jadi modalnya si Bagito, terutama saya sebagai motornya gitu, itu dibutuhkan. Jajan saya dari uang honor itu pasti saya sisihkan. Selain hobi yang lain adalah beli buku. Untuk apa? Untuk ngisi karena tidak sekolah. Jadi kalau saya bisa ngomong seperti ini, itu karena saya baca buku. Saya rajin baca buku, satu. Kedua, bergaul. Pergaulan saya nggak tanggung-tanggung. Saya ikut dalam jamaah Peacock zaman dulu. Dulu ada Hotel Hilton, itu punya coffee shop namanya Peacock. Itu terkenal sekali tempat nongkrong kan. Siapa yang nongkrong di situ? Saya ikut jamaahnya. Pak Karni Ilyas, Sis NS, Pak Cahyo Kumolo, kadang Pak Taufik Kimas,
Pak Adang Ruhyatna, ada Suryo Pratomo yang sekarang duta besar di Singapura. Metro. Geng-geng itulah kita. Ihsanuddin Nursi misalnya. Kayak gitu-gitulah, banyak lah orang-orang pinter banyak. Akhirnya kita ada sebuah perjalanan yang sifatnya transformasi kali ya. Karena ada interaksi kita dengan dia. Oh, ketika saya tidak mengerti, saya hanya mendengar saja. Lalu saya menyerap, oh ini, gue cari bukunya deh, baca. Oh iya, ini yang maksud dia tuh. Nah, kan itu kan hanya untuk ngelawak, kok repot amat ya? Karena gue nggak mau ngelawak ledek-ledekan gigi, ledek-ledekan mulut atau kulit atau apa bentuk orang fisik. Kita nggak mau. Begitu tuh selama 40 tahun tidak pernah ada yang mau jadi banci atau apa gitu, enggak. Gitu. Nah, ini kita coba dengan cara yang capek, tapi bermartabat. Artinya buat publik humor yang menyehatkan kan gitu ya. Nah, ternyata kita diterima. Akhirnya Bagito memposisikan diri sebagai reflektor. Reflektor itu sebuah alat pemantul cahaya. Ini ada cahaya di sana, di sini ada reflektor dari foil, ke sana jadi terang gitu. Nah itu. Atau mungkin penyebutannya orang sekolahan sebagai katarsis sebagai ventilasi di kepengapan ruang, kita muncul dengan keberanian kritik sosialnya. Nah, itu Bagito. Otomatis kalau Bagitonya goblok, nggak tahu apa-apa, nggak gaul, kuper lah, kurang pergaulan kalau zaman dulu. Anak sekarang nggak tahu kuper ya. Bukan juga berarti kita jadi pansos gitu. Kalau sekarang bilang anak sekarang panjat sosial. Bukan. Itu kebutuhan, itu need-nya. Sebab apa? Untuk bisa menjadi reflektor, mutlak kita harus melakukan perjalanan yang bersifatnya empirik kan ya. Semua panca indera menerima gitu. Gua pernah melakukan, gua pernah melihat, gua pernah mendengar. Terus medianya apa kalau gaul? Nggak gaul. Dulu kan mall terbatas. Google nggak ada. Betul nggak? Belum ada Wikipedia. Belum ada. Untuk mengakses pengetahuan itu cuma buku sama televisi. Makanya dunia dalam berita ataupun berita itu menjadi santapan wajib. Jadi main course bagi kita untuk mengisi pengetahuan. Nah dari situ Del, kita akhirnya oh iya. Begitu manggung di bank, kita berani mau capek datang ke bank itu ngobrol dengan orang bank bagaimana, apa itu tugasnya teller atau customer service, apa itu orang-orang yang di belakang meja dan sebagainya. Akhirnya tahu ketika kita ngomong menyatu dengan apa yang dunia mereka. Itu aja tujuannya sebetulnya. Bukan gaya-gayaan, gengsinya, miing pakai native speaker gitu. Gua yang panggil native speaker dari Irlandia 3 bulan. Kita belum bisa bahasa Inggris, dia udah bisa bahasa Indonesia. Iya. Malah bahasa Inggrisnya dia yang rusak. Iya kan? Iya. Jadi itulah kebutuhan. Mungkin anak-anak sekarang lebih maju sih caranya. Tapi kita dulu sudah mempelopori. Jadi masuk ke dunia politik itu ya memang pengaruh dari pergaulan tadi. Jujur aja nih Pak Menteri PAN Pak Cahyo Kumolo itu adalah orang yang dulu sih saya dekat sekali ya dengan beliau dalam pergaulan itu. Jadi berkenal dengan Pak Taufik juga. Akhirnya Pak Taufik manggil saya ke Tengku Umar tahun 2003 2004 lah. Disuruh jadi bupati di Lebak. Saya nggak mau. Saya pikir jujur aja masih alergi terhadap politik praktis. Kalau politik secara umum kan Bagito sudah mengkritisi, itu juga politik sama gitu loh. Tapi politik praktis masuk ke partai rasanya kok nggak gue banget deh saat itu. Masih muda, duit ada gitu. Mau ngapain sih gitu. Pikirannya pendek banget. Tidak paham bahwa politik sebagai tools ya. Jadi politik harus jadi alat sebagai pembebasan dari kebodohan dan ketidaksejahteraan kan politik itu. Paling tidak buat alat kekuasaan untuk merebut itu dan merubah itu gitu loh. Jadi nggak bohong lah kita bisa merubah tanpa memiliki kekuasaan atau tidak masuk dalam sistem kan. Belum kepikiran, pengetahuan, wawasan tentang politik belum ada. Yang ada malu jadi gitu. Jadi bupati, mana mungkin seorang pelaut jadi bupati. Nah saat itu sudah berpikir orang, ini populer, gampang. Saya orang Lebak, orang Banten, ya kan. Dipilih oleh DPRD pula. Dan PDI Perjuangan menguasai DPRD suaranya. Udah pasti jadi bupati Del. Waktu itu belum pemilihan langsung ya? Belum. Langsung oleh DPRD perwakilan. DPRD ya. Belum belum amandemen konstitusi, belum. Belum ada pilkada ya? Belum ada pilkada. Nggak mau. Tapi kok mau jadi anggota DPR? Nah, ini ceritanya. Abdul agak sabar sedikit. Iya. Minum dulu lah. Kita minum. Jadi bupati nggak mau, tapi jadi anggota DPR mau. Nah, dipanggil lagi 2005, sudah jadi wakil gubernur.
Bu Atut waktu itu gubernurnya. Saya nggak mau juga. Kan Golkar buat tuh. Iya, kan bisa berkolaborasi Oh, waktu itu. iya, oke. Bisa koalisi bahasanya. oke. Gitu. Saya nggak mau juga karena takut saya jadi bupati atau jadi gubernur. Itu tanggung jawabnya bukan main kepada umat, pada Tuhan. Gitu. Udah kepikiran. Nah, kata Pak Taufik, ini cerita Pak Taufik almarhum itu orang baik menurut saya gitu. Sampai saya ditawari, dia hobinya kan jam tangan ya. Boleh nyebut merek ya? Boleh dong. Saat itu kan lagi gaya-gayanya gue pakai Rolex. Dilihatin sama dia jam tangan. Kamu pakai Rolex? Iya Pak. Dia masuk ke kamar. Pakai nampan, bawa Rolex 8 biji. Waktu saya diminta jadi wakil gubernur beliau. Kalau kamu suka buat nambah koleksi kamu ambil aja 2. Yang 6 balikin ke saya. Kita pilihin dari yang mahal. Ambil 2 biji, kantongin. Nah, saya pikir nih Bapak mau apa nih gitu kan. Ya udah. Buat kadang-kadang buat kamu kan. Saya kan suka jam. Oh iya bawa. Masukin lagi ke kamar tuh, ke kamar Bu Mega. Tiba-tiba kamu mau nggak jadi gubernur? Nggak mau Pak. Wakil gubernur. Wakil gubernur siapa? Gubernur siapa? Gubernurnya nggak usah tahu lah. Kan kamu orang Banten. Oh Banten. Wah tuh. Nah kamu cerdas tuh. Tahu. Nggak mau ah. Kenapa? Bukan muhrim. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak. Saya suka celamitan. Saya nggak mau Pak. Artinya saya nggak sanggup. Saya nggak mungkin sanggup lah saat itu. Gila loh. Dalam pikiran saya, Del, gubernur atau wakil gubernur apapun. Kan kalau gubernur tidak bisa menjalankan tugas, otomatis wakil gubernur jadi gubernur. Kan kepikiran nggak kalau ada apa-apa. Waduh gitu. Kita nggak dengan terbatasnya. Nah itulah diuntungkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku diberikan kesadaran bahwa I'm nothing gitu. Jadi bukan tugas gue deh kayaknya. Terus kamu mau jadi apa? Jam tangan udah masukin. Iya. Nggak mungkin dibalikin lagi dong. Iya, nggak bisa dibalikin dong. Emang caleg. Iya. Nyumbang karpet ke musola. Begitu kalah karpetnya diambil lagi. Iya. Ingin. Nah, saya nggak mau Pak. Kalau gitu saya jadi anggota DPR aja. Aku nyeletuk begitu. Oh. Kelamaan. 2005 ke 2009 kan 4 tahun lagi. Iya. Kelamaan. Enggak Pak. Kalau di situ maksud gue kalau anggota DPR kalaupun salah rame-rame Iya. gitu. Walaupun bodoh kan banyak temen yang bodoh gitu. Gitu loh. Oh jadi DPR ya udah gitu. Nah 2008 saya keluar dari sebuah corporate. Saya kan masuk menjadi PR manajernya di perusahaan properti namanya Agung Podomoro dulu. Iya. Nah aku di situ 3 tahun kontrak 2008 habis 2009 dilantik. Termasuk yang Tamrin City ya? Ya itu dari situ. Oh itu waktu itu pada saat itu? Dari mulai Pandasi saya itu. Oh. Tamrin City itu. Ya kan Abdul pernah kesana kan? Iya. Nah dilantik bareng lah. Ratmo Karmo. Ya. Orang kampung bukan Rano Karno betul. Ada bintang film. Siapa? Ratmo Karmo. Iya. Rano Karno. Rike Diapitaloka, saya Edo Kodologit, Sony Tulung. Kita dilantik tuh bareng-bareng. Dilantik sebagai anggota partai. Rano Karno kan udah jadi itu MPR pernah MPR? Belum pernah. Wakil bupati waktu itu dia mau jadi wakil bupati. Oh oke. Iya. Tangerang. Yang dari sekian ini deret itu yang berhasil jadi anggota DPR cuma saya sama Rike. Berdua. Waktu itu dapilnya di Banten. Satu, Pandeglang Lebak. Ayah saya orang Pandeglang, ibu saya orang Lebak. Gitu. Sekolah kan di Lebak. Jadi menanglah gitu. Juga dukungan partai tentu ya. Ya masuklah ke DPR gitu. Gimana itu rasanya pada saat jadi pelawak komedian kritis terhadap baik pemerintah maupun DPR? Nah, kalau dibilang tidak sulit secara skill, knowledge dan psikologis, bohong. Ada kesulitan pasti. Setiap sesuatu yang baru pasti mengalami kesulitan. Cuma mungkin karena kita terbiasa belajar cepat di dunia panggung, itu banyak pengaruhnya loh, Del. Cara berpikir panggung, masuk ke dalam dunia lain, itu proses repositioningnya nggak terlalu ini. Kalau yang mau serius lo ya, kan banyak juga artis yang tetap sekarang kesannya masih tetap artis atau pelawak misalnya. Saat itu kan saya begitu cepatnya. Sebentar, Mas, ada pesawat karena yang dekat Halim 9 bulan. Nggak, dia tahu jam saya mesti jemput.
Mesti jemput saya udah bilangin agak telat-telat sama dikit nih. Kadang-kadang saya tuh punya pilot, dulunya pilotnya orang asing. Nah, karena dolarnya naik, jadi saya pakai orang Indonesia. Kadang-kadang bandel. Kadang-kadang dia suka pengen nganter bininya dulu ke pasar pakai pesawat. Aduh, anak-anak tuh. Iya. Pesawat kalau pilotnya ini juga Indonesia juga suka ngoper penumpang. Iya. Dan parkirnya suka saya nanya. Kadang Mas di atas dia parkir, dia turun. Iya. Oke sih, kembali udah jadi DPR ini yang saya pengen tahu sebenarnya adalah pada saat di Bagito, di PT Bagja, di B Enterprise lah itu namanya, demokrasi kan nggak ada. Iya. Mas Dedi yang bilang pada saat masuk ke DPR, yang dimana semuanya harus fleksibel, nggak ada sesuatu yang pasti kecuali kepentingan, akhirnya bisa kolaborasi, terus nurunin atau cara adaptasi sama suasana yang jauh berbeda itu gimana? Maksudnya pikiran Cing Abdel di DPR itu lebih demokratis? Harusnya, lobby-lobbynya banyak. Nah, bukan, pertanyaan... Iya, harusnya lebih demokratis. Yang bilang siapa? Harusnya dong Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, demokratis. Yang dipilih secara demokratis, harusnya menghasilkan produk yang demokratis. Idealnya begitu. Idealnya. Nah, tapi ternyata. Jadi gini Del, waktu ke sana kan saya bilang tadi tidak ada yang mudah, pasti yang mengalami kesulitan, kegagapan dan sebagainya gitu ya. Yang tidak terbayangkan kita menjadi pejabat negara setingkat menteri, anggota DPR itu saya kira, waduh, ini butuh pengetahuan, butuh edukasi, butuh skill bicara. Mungkin kita ngelawak jago. Akan tetapi ada untungnya kita dibesarkan di dalam dunia radio yang pertama. Paling nggak public speaking-nya tidak terlalu sulit. Nah, kedua di dunia panggung yang biasa menghadapi musuhnya penonton. Artinya bagaimana cara menaklukkan penonton dalam pengertian dia tertawa itu takluk sama kita. Sama juga. Ini juga kita bermusuhan dengan praksi-praksi lain yang kita harus juga menaklukkan orang lain agar bisa menerima gagasan kita. Itu kan nggak mudah. Nah, seiring jalan, nah saya bilang tadi, punya bekal kebiasaan kita belajar, kita bergaul, kita berargumen, kita lalu membaca, dan itu modal sosial yang sangat-sangat efektif saya rasakan sebagai anggota DPR baru. Paling gapnya ketika kita bukan siapa-siapa, yang orang hormatnya berlebihan, kadang-kadang, masa sih gitu-gitu amat sih? Gitu. Padahal memang posisi secara undang-undang protokol anggota DPR itu, bisa gini, ada gubernur, ada siapapun yang tertinggi daerah itu, dalam undang-undang protokol, pertama disebut harus anggota DPR. Oke, karena dia wakil rakyat. Iya. Di depan presiden sekalipun harusnya, yang terhormat ketua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baru presiden. Di undang-undang itu. Gitu. Begitu pentingnya. So dia mewakili seluruh rakyat Indonesia, gitu loh. Idealnya seperti itu. Nah, yang ingin saya maksudkan adalah pertanyaan Abel, ada kesulitan nggak sih? Ada. Kesulitan apa? Yang kita punya kemerdekaan hakiki sebagai seniman, ngomong apa aja boleh, bergerak seperti apa aja boleh. Sekarang kita masuk ke DPR, yang harusnya dia menjadi lebih boleh. Harusnya menjadi wakil rakyat. Tapi kan prakteknya tetap menjadi wakilnya partai. Partai ini ada ketuanya. Dan ketuanya kan manusia. Manusia kan ada unsur namanya like or dislike. Bisa. Ada faktor kedekatan. Itu pasti. Hal-hal semacam itulah kultur yang saya kira yang cukup mengganggu bagaimana praktek politik belum menjadi sebuah praktek yang independen, yang demokratis dan sebagainya gitu loh. Oh, jadi permasalahannya justru di partainya sendiri. Apa budaya? Secara umum, secara ideal harusnya partai itu tempatnya demokrasi yang sebenarnya. Betul, gitu. Iya, ideal gitu. Jadi saya sih orang yang nggak pernah ngelawan sama partai, tapi nggak semuanya nurut gitu. Itu aja. Itu ngelawan dong namanya. Masalahnya itu. Jadi, nah, akhirnya enjoy. Saya tuh menikmati banget. Itu passion saya banget. Sebab apa? Di DPR itu ketemu orang. Saya lahir di Banten. Itu belum tentu saya tahu seluk-beluk Banten kalau hanya jadi pelawak. Tapi ketika jadi anggota DPR dan anggota partai, otomatis kita mesti turun ke daerah dan kita tahu siapa yang lapar, siapa yang bodoh, siapa yang jalannya rusak, di mana jalannya rusak, di mana orang ini gajinya tertunda, honor gurunya itu, dan kita tahu semua. Ada bahagia dan itu passion saya banget. Kita bisa ketemu orang di DPR, ketemu corong dan ketemu orang. Itu passion. Cuma mungkin orang kayak saya yang belum bisa diterima oleh partai politiknya. Karena apa? Saya tetap kekeh bahwa saya dipilih oleh rakyat. Saya harus mewakili rakyat.
aspirasi dan sebagainya. Tetapi kan tetap harus ada aturan partai. Yang kita juga harus taat pada aturan partai. Nah, ini persoalan baru nih. Iya. Gitu. Tapi secara ideal sebenarnya harus nurutin mana sih, Mas? Ya rakyat. Idealnya? Ya rakyat. Maksudnya orang-orang partai emang nggak tahu hal itu? Bahwa yang Ya tahu, tapi kan dia punya kekuasaan. Kalau melampaui disebut dengan oligarki tadi kan. Iya. Nah, gitu loh. Bagaimanapun juga, ya kalau kita nggak nurut aturan partai, ya keluar dari partai itu. Kadang kan, apakah semua partai mewakili kepentingan rakyat? Enggak juga sih ya. Agak lama menjawabnya kalau kayak gini. Mungkin saja ada, tapi lebih banyak yang tidak terasa. Gitu. Ketika bencana alam, longsor dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, tsunami dan sebagainya, apa semua partai ada di lapangan itu? Kan enggak. Bisa disebut dengan beberapa jari yang betul nggak? Iya. Nah, artinya ini menjadi persoalan bagi pelawak yang serius mau bekerja di parlemen secara politik, tapi juga saya masih membawa hati sebagai orang yang punya kemerdekaan, sebagai seniman. Ini masalah. Itu nggak bisa nyatu tuh, kayaknya. Harus ada yang dikalahkan. Saya tidak sehebat orang-orang yang sekarang masih berjaya di parlemen. Saya orang yang tidak punya kemampuan bagaimana memilah hati partai dengan baik. Itu saya. Ini yang sering saya pengen tanyain sama orang yang berkecimpung di politik praktis. Misalnya kalau kita ambil Amerika ya, Amerika itu cuma ada 2, Demokrat sama Republik. Kayaknya udah nggak mungkin tuh nyebrang. Ada keluar dari Demokrat masuk ke Republik gitu, kayaknya apakah saya nggak pernah baca atau gitu. Tapi kalau di kita kan gampang banget nih. Betul. Pindah dari satu partai ke partai lain. Dan saya pun pernah. Iya, itu sih apa sih? Emang nggak ada tergantung. Ini subjektivitas kita. Karena waktu itu saya sudah tidak diperbolehkan lagi maju ke parlemen. Oke. Oleh partai saya yang lama. Karena hanya diberikan 1 periode. Yang lain boleh. Saya nggak tahu sebabnya kenapa. Kan, gitu. Itu satu. Nah, tapi karena saya ingin masih berjuang untuk masyarakat saya, dapil saya, dan permintaan masih begitu bagus dari mereka, saya nggak punya kendaraan. Oke. Saya masih ingin berjuang di parlemen untuk rakyat, sebutan rakyat saya lah, dapil saya lah. Gitu. Tapi saya tidak punya ini, dan nggak punya partai. Kalau bisa pakai Bagito undang-undangnya, saya nggak usah masuk partai, pakai Bagito aja. Tapi kan pemilu itu kan rezim partai. Benar. Gitu. Nah, saya ngambillah ke partai, waktu itu Partai Amanat Nasional gitu. Bertarung dan tidak menang gitu loh. Persoalannya sekarang kan makin sulit masyarakat kita untuk diyakinkan dengan yang rasional. Umumnya lebih pragmatis, kebendaan gitu. Jadi walaupun tidak seluruh rakyat bisa disogok, tapi umumnya kalau tidak disuap mereka tidak memilih. Nah, orang-orang kayak kita, pertama nggak punya uang, apalagi punya uang pun saya tidak mungkin akan menyuap orang. Sebab apa? Ketika seseorang berani menyuap, pasti ada masalah dalam dirinya. Kalau saya sih gitu, pasti ada vested yang lain, ada interest yang lain, gitu loh. Jadi gitu. Jadi saya memilih nggak apa-apa, kalah dengan bahagia. Ya, daripada menang dengan tertekan, lebih baik kalah dengan bahagia. Bukan hanya tertekan, cerita-cerita agak spiritual gitu. Gue kalah tapi Allah ridho, daripada menang Allah murka. Gitu. Artinya apa? Dengan cara haram, menyuap rakyat lah. Menjatuhkan orang lah, kan gitu deh. Dan itu bisa terjadi dalam politik gitu. Lah itulah kebodohan saya dan itu kelemahan saya. Ternyata politik harusnya 2 digunakan, antara akal, pikiran, dan hati. Saya cuma menggunakan hati. Gitu. Oke. Nggak berasa udah 1 jam ya? Saya kalau ngomong sama Pak Miing, nggak berasa gitu. 1 jam berasa 60 menit. Iya, betul. Makanya kata psikolog gitu, kalau kamu marah 1 menit saja, kamu kehilangan kebahagiaan 60 detik. Iya, betul. Iya. Ini terakhir nih pertanyaannya. Apa yang sama sih pertanyaan nih sama yang ini? Masih ada target sih dalam hidup? Target? Ambisi dah. Kalau target mungkin selalu ada. Ambisi deh. Ada, Mas. Husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Jadi, apapun yang saya kerjakan, itu harus punya nilai ibadah sekarang. Lalu, apa dulu waktu berbagi itu tidak nilai ibadah? Ibadah. Ada. Pasti. Bagito meninggalkan banyak jejak loh dalam kehidupan sosialnya. Ya, entah itu pesantren, entah yatim piatu, entah apapun. Karena setiap ulang tahun 28 Oktober pada saat waktu masih aktif. Sebut saja punya uang. Iya, punya uang. Itu pasti acara yang pertamanya adalah bakti sosial. Gitu, nggak pernah ketinggalan itu. Bikin rumah sakit dadakan kita. Gitu. Sunatan masalah gitu sampai ke Lebak. Bukan sekedar amal jariah, tapi saya bilang setiap langkah saya menuju mati besok, ya, atau saat kapan,
itu harus punya nilai ibadah. Sebab apa? Kata orang, ibadah itu kan kalau orang pemahaman agamanya sempit bahwa hanya terbatas pada ibadah yang makhluk, ritual, kesalahan ritual, sosial nggak dianggap ibadah gitu. Bahwa menghibur orang tidak dianggap ibadah. Atau misalnya cuma memindahkan duri pohon salak atau botol beling itu tidak dianggap ibadah gitu. Jadi semua harus bernilai ibadah. Kenapa? Saya bilang ini pengabdian kita. Jadi kan ya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Mengabdi itu ibadah. Kayak Cing Abdel misalnya menghibur orang itu ibadah. Lalu mendapatkan uang konsekuensi logisnya. Lalu memberikan nafkah pada anak istrinya. Itu kan jihad. Sama gitu loh. Nah, saya bilang tadi husnul khotimah itu semoga perjalanan kita yang buruk itu tergantikan dengan perjalanan yang baik-baik ini ke depan. Lalu saya kan juga bikin channel YouTube ya. Oh Bang Ming pengen ngetop lagi. Oh bukan, tidak mungkin ada bunga berkembang 2 kali. Gitu loh. Jadi itu hanya sebagai media ekspresi kita agar kita selalu sebelum ajal ini diambil atau tiba harus semuanya bermanfaat. Itu aja. Termasuk yang bikin YouTube ini. Iya kan yang bikin ada manfaat dong. Orang ngomong ada inspirasi mungkin, ada contoh buruk yang ditinggalkan dari kita, dari Abdel juga gitu. Nah, selalu kayak gitu loh. Tapi core-nya kita kan memang penghibur ya. Kita kan cowok panggilan dari dulu juga. Nah, kita bermain pada wilayah itu. Kalau cita-cita Abdel tadi jelas saya pengen husnul khotimah, saya pengen mati dalam keadaan baik. Amin. Gitu loh. Ya, tidak mau meninggalkan legacy yang buruk bagi anak cucu saya. Gitu. Itu pencapaian tertinggi sepertinya. Iya, ya itu. Kalau soal kebendaan udah lewat. Abdel punya mobil mewah berapa juga, emang kita ngiri? Enggak, senang banget teman gue, gila loh. Minimal kan nggak nyusahin kita, coba kalau dia susah. Jangan nyusahin kita, gitu. Dulu Bagito itu setiap perpanjang kontrak sama RCTI ganti mobil, ganti warna, ganti mobil. Kaya banget Bagito. Tapi nggak pernah ganti pelek, karena peleknya udah bagus. Oke, terima kasih Pak Deddy sudah hadir sini buat Dan satu, kalau boleh kasih kesempatan terakhir. Buat kaum milenial untuk teman-teman komika ya panggilannya stand up comedy, komika buat pelawak-pelawak muda, pasti kalian saat ini tengah menjadi bintang, gitu loh. Atau mungkin suatu saat akan mengalami menjadi bintang. Dan kami punya masa lalu juga pernah menjadi bintang. Ternyata tidak harus selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Karena bintang jauh di langit yang biru. Dan manfaat sinarnya pun tidak terlalu banyak untuk bumi. Ya kan? Hanya menghias angkasa. Tapi matahari tidak pernah ingkar janji dan dia menyelinap semua relung kehidupan makhluk hidup. Bermanfaat anytime. Nah, Bagito harus menjadi matahari yang selalu bermanfaat sampai waktunya tiba. Tidak mampu lagi melakukan sesuatu. Matahari juga istiqomah selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kenapa dia tenggelam di barat? Karena dia nggak bisa berenang. Jadi tenggelam. Dan satu hal, matahari tidak bisa digantikan oleh Ramayana. Bisa oleh Robinson. Buat lo yang pengen ngeliat cerita-cerita inspiratif, ada di Bang Miing punya cerita channel YouTube-nya. Bang Miing punya cerita, silakan di subscribe di situ, diliatin. Udah ada beberapa video, ada tokoh-tokoh yang ini kayaknya dulu nggak tersentuh oleh orang gitu, Pak Yapto. Camelia Malik udah ada di situ. Nanti ada beberapa tamu lagi yang kayaknya kalau orang sih nggak mau lah diwawancarain gitu. Tapi sama Pak Miing dia mau. Pak Deddy. Iya. Terima kasih Pak Deddy. Terima kasih Pak Abdel. Sudah hadir di sini menginspirasi semuanya. Ada salam dah dari Pak Pemda. Kalau mau lo denger ceritanya itu kenapa Pak Pemda, lo harus lihat di Bang Ming punya cerita itu. Gue ceritain habis gitu betapa dengan menyebut nama itu aja gue udah ketawa gitu. Oke, sampai ketemu di salam lagi, satu lagi. Siapa? Bu Aceh, lu belum bayar. Bu Aceh gak diceritain. Bu Aceh itu satu warung di daerah Sinabung, namanya Jalan Sinabung. Simpruk. Yang selalu penuh pada saat siang hari bulan puasa. Alasannya fotokopi, guys. Kenapa jadi ke semua SK pada senang fotokopi? Kalau siang pada makan di warung Aceh. Kacau, udah jauh dulu dah. Oke, makasih Pak Deddy. Oke, makasih Sampai semuanya. ketemu lagi di tamu-tamu yang berikutnya.